banyak kekhawatiran gitu Bu, banyak tantangan gitu ya sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Ini suatu yang biasa sebetulnya ya, yang wajar terjadi gitu. Karena Islam sendiri kan juga mengajarkan kita ini ada khawatir kemudian ada harapan. Kira-kira Bu Reni dulu dalam proses mendampingi anak-anak tadi ya, pernah nggak ngerasain kekhawatiran tadi gitu ya, tantangan-tantangan yang Ibu lalui selama membersamai anak-anak hingga menjadi anak-anak yang seperti sekarang ini? Ketika itu memang rasa was-was di hati terutama sebagai ibu baru itu karena sebelumnya memang saya ada trauma dengan pola asuh di keluarga. Subhanallah. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu, apa trauma yang Ibu alami dulu? Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, dua ibu hebat dan luar biasa. Ada Bu Zulia Ilmawati dan juga Bu Reni. Masya Allah. Selamat pagi Bu Zulia dan Bu Reni. Gimana nih kabarnya Bu Zulia? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, semangat ya. Bu Reni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ikut anak-anak saya. Masya Allah. Karena di Insan Tama jadi harus ngikut di ini ya, slogannya anak-anak Insan Tama. Baik, ayah bunda yang ada di rumah, kalau sebelumnya ya, di podcast sebelumnya kita ngobrolin tentang anak. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang orang tua. Gitu ya. Dan kalau ayah bunda sudah menyaksikan podcast sebelumnya pasti sudah kenal dengan Bu Zulia. Beliau ini adalah seorang ibu, psikolog sekaligus pemerhati keluarga. Beliau mempunyai 3 orang anak ya Bu ya. Betul. Dan sudah punya 2 cucu, Yeah. Masya Allah. Tapi masih awet muda ya, setuju ya Bu Reni ya? Setuju banget. Cocok jamunya. Masya Allah, tipsnya boleh nih nanti ya, tipsnya apa? Biar bisa tetap awet muda gitu ya. Baik, Bu Zulia, kalau boleh kita kenalan lebih lanjut nih Bu, terutama dengan anak-anak Ibu. Boleh diceritakan Bu, anak pertama, kedua, dan juga ketiga mungkin ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah ya, ini luar biasa kita bisa ngobrol kembali di podcast Insan Tama. Anak saya pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Jadi kalau orang Jawa bilang apa Bu Reni ya? Apit apa gitu. Ya, begitulah. Kalau lama di Bogor ini. Nah, jadi laki-laki diapit oleh dua perempuan. Ya, alhamdulillah mereka tumbuh dengan sehat dengan keunikannya masing-masing Ibu Yun ya. Ada yang lagi di Mesir juga ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Mohon doanya ya, mudah-mudahan segera selesai ya. Masya sedang Allah, ambil amin. S2 di Masya Mesir. Allah, amin. Baik. Nah, selain kita akan ngobrol dengan Bu Zulia nih ya, ayah bunda, kita juga akan ngobrol dengan Bu Reni. Beliau ini adalah orang tua siswa dari Ananda Ihsan dan Isna ya Bu ya. Ihsan. Beliau ini juga pernah kerja di Trans TV loh ayah bunda. Boleh tahu Bu di bagian apa dulu? Kebetulan saya dulu awalnya memang dunianya ke desain ya. Oh, Jadi, Masya Allah. terjun ke dunia broadcast juga dari segi desain gitu, dan alhamdulillah sih sekarang juga dikasih 2 anak itu Ihsan dan Isna. Jadi dulu biasa di belakang layar ya Bu ya. Iya. Kali ini di depan layar. Baik, kalau tadi kita sudah kenalan dengan anak Bu Zulia, nah kita juga mau kenalan lebih lanjut nih dengan anak-anak Bu Reni, Ananda Ihsan dan Isna ya Bu ya. Kalau boleh tahu kelas berapa Bu Ananda? Untuk Ihsan Arif Sidik di Insan Tama di tingkat kelas 5 di 5A, dan Ananda Isna, panggilannya Isna tapi nama lengkap itu Akila Isna Konita. Oh, dipanggilnya Isna. Isna. Jadi biar masing-masing anak memang saya
ada arti-arti sendiri untuk menguatkan mereka menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ya. Isna Nama itu yang kelas baik 3, ya Bu ya. Iya, dia kelas 3. Kelas 3. Nah, Ayah Bunda, anak-anak Bu Reni ini insya Allah anak-anak yang solih-solihah dan juga cinta Al-Quran ya Bu ya. Terbukti dengan anak-anak beliau ini sejak kelas berapa Bu sudah lulus kiroati? Untuk Ihsan waktu itu kelas 3 awal ya, di awal semesternya kelas 3, dan untuk adiknya sendiri di kelas 2. Masya Allah. Jadi di Insan Tama itu kita metode baca Al-Qur'annya memakai kiroati, dan anak-anak beliau ini sudah lulus ya kiroati di kelas rendah ya, kelas 2 dan 3, itu luar biasa. Dan kalau tidak salah juga kemarin habis menang lomba tahfiz ya Bu ya. Boleh diceritakan Bu? Alhamdulillah itu sebenarnya memang sebuah kesempatan ya untuk anak-anak bisa menunjukkan rasa kepercayaan diri mereka, salah satunya karena membangun anak-anak untuk percaya diri dan percaya untuk tampil dengan, apalagi dengan ilmu agama yang mereka punya gitu, salah satunya dengan keterampilan baca Al-Qur'annya itu. Ya itu tadi proses ya, saya dari situ banyak proses yang dilalui. Oh, Masya Allah, banyak proses yang dilalui ya Ayah Bunda ya. Kalau sekarang kita ngelihat hasilnya aja nih, enak-enaknya saja ya gitu. Tapi sebelum itu pasti ada proses yang dilalui oleh Bu Reni yang luar biasa sehingga melahirkan gitu ya anak-anak yang solih-solihah insya Allah. Baik Bu Zulia, Bu Reni dan juga Ayah Bunda yang ada di rumah, sebagai orang tua kadang kita itu suka ngerasa banyak kekhawatiran gitu Bu, banyak kekhawatiran, banyak tantangan gitu ya sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita, apalagi dengan segala keunikan anak-anak ya, belum lagi tantangan zaman yang ada gitu. Nah ini kan kadang nggak sedikit juga orang tua yang merasa ternyata berat ya jadi orang tua itu, ternyata nggak mudah ya gitu. Nah saya ingin bertanya kepada Bu Reni terlebih dahulu ya, kira-kira Bu Reni dulu dalam proses mendampingi anak-anak tadi ya, pernah nggak ngerasain kekhawatiran tadi gitu ya, tantangan-tantangan yang Ibu lalui selama membersamai anak-anak hingga menjadi anak-anak yang seperti sekarang ini? Kalau di awal jadi orang tua memang ada rasa khawatir, itu pasti ada Bu. Jadi ketika itu memang rasa was-was di hati terutama sebagai ibu baru itu karena sebelumnya memang saya ada trauma dengan pola asuh di keluarga. Subhanallah. Kemudian trauma itu menjadi semacam pengalaman yang harus saya lalui supaya tidak terulang kembali. Nah, di situ saya berkaca dari belakang untuk dimana kedepannya bisa tidak menjadi yang bumerang bagi saya nantinya. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu, apa trauma yang Ibu alami dulu? Traumanya adalah salah satu di keluarga kami, saudara saya sendiri itu mengalami istilahnya kurang perhatian lah di situ. Jadi dianya jadi untuk saat ini butuh penanganan khusus. Oh, baik. Karena memang kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita dulu ya, karena memang orang tua dulu kan tidak seperti kita sekarang ya, akses ilmu parenting dan lain sebagainya tidak sebanyak sekarang gitu. Tapi setidaknya dari pengalaman Bu Reni tadi gitu ya, dijadikan pelajaran gitu ya Bu ya, berarti agar tidak terulang kembali di anak-anak Bu Reni, seperti itu ya Bu. Jadi kekhawatiran Ibu karena ada trauma. Selain itu ada lagi nggak Bu? Yang di awal memang kan jadi rasa khawatir itu menjadi ditambah lagi untuk masa-masa sekarang kan banyak ya faktor-faktor dari luar yang kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa, ditambah lagi kan udah makin maraknya gadget, sosial media. Nah itu tuh yang menjadi perhatian saya dan suami dalam membersamai anak-anak saat ini. Oh iya, Masya Allah, emang sekarang itu tantangan zamannya sudah berbeda ya Bu ya, sudah lebih berat daripada ketika masa orang tua kita dulu. Nah Bu Zuliah, kira-kira
kekhawatiran yang dirasain oleh Bu Reni dan juga mungkin sebagian orang tua di luar sana, itu wajar nggak sih Bu gitu? Kalau kita merasa khawatir atau berat ketika menjalankan peran kita sebagai orang tua. Iya, Bu Uyun, Bu Reni dan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang sangat wajar ya. Kita sebagai manusia itu kan pasti ada rasa khawatir, itu bagian dari naluri kita ya. Kemudian betul. Tapi kita tidak harus berhenti dengan kekhawatiran itu. Dan saya melihat Bu Reni ini luar biasa ya. Insya mungkin Allah, Bu Reni masih ingat berproses ya Bu ya. Ya dulu waktu Ananda kelas 1 ya ini tukang memburu saya ini Bu. Sering konsultasi ya. Mencari-cari ya, kok begitu lihat saya gitu pengen ngobrol gitu ya. Nah, jadi khawatir itu pasti ada ya, karena kita semua memahami bahwa sekolah menjadi orang tua itu kan nggak ada ya. Betul. Sekolah menjadi orang tua itu nggak ada. Jadi secara tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba ketika kemudian kita menikah ya, kemudian diberikan keturunan ya, otomatis kita kan menjadi orang tua ya, dan itu buat kita tentu tadi ya, misalnya ada kaget-kagetan ya, kekhawatiran, dan kadang-kadang anak pertama itu kan menjadi trial and error ya, bagaimana kemudian percobaan ya, gimana kemudian kita bisa mendampingi, mendidik ya, dan mengarahkan mereka. Jadi ini suatu yang biasa sebetulnya ya, yang wajar terjadi gitu. Nah, hanya saja memang kita nggak boleh berhenti dengan rasa khawatir gitu ya, karena Islam sendiri kan juga mengajarkan kita ini ada khawatir kemudian ada harapan ya. Betul. Nah, jadi ada khauf ada roja kan begitu ya. Nah, sebagai orang tua kekhawatiran itu sangat wajar, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Kemudian kita harus bergerak gitu ya, bergerak kemudian menyadari ya, berproses bagaimana agar kemudian kekhawatiran itu tidak menjadi sesuatu yang menetap pada diri saya, karena diri kita ya, karena anak-anak itu kan nggak boleh kita biarkan dengan kekhawatiran kita ya, sementara dia terus tumbuh ya, berkembang gitu ya. Dan saya lihat kenapa Bu Reni kita hadirkan di podcast Insan Tama hari ini ya, karena memang spesial ya, memberikan inspirasi yang luar biasa khususnya buat saya. Beberapa waktu yang lalu beliau DM ke saya ini Bu Uyun ya, kalau boleh tahu Bu isi DM-nya? Isinya itu mohon doa gitu ya. Kebetulan lagi mau lomba ya waktu itu ya, lomba dan lomba tahfidz ya kalau nggak salah ya, lomba tahfidz, kemudian mendapatkan juara kedua ya. Kedua untuk yang Isna. Kedua dan dua-duanya dapat juara ya. Iya. Itu untuk Ihsan di juara 1 ya, untuk yang waktu sebelumnya juga pernah Bu ya. Iya ya, jadi memang beberapa kali memenangkan lomba tahfidz. Betul. Masya Allah, ya. Nah, jadi kekhawatiran ya itu sesuatu yang wajar, tetapi sekali lagi ya, ayah bunda tidak boleh berhenti di situ ya, harus kemudian memacu kita untuk jangan sampai hal-hal yang mengkhawatirkan itu terjadi gitu ya. Berarti kita memang harus berupaya terus ya, menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, ayah bunda, jadi yang namanya kekhawatiran bagi orang tua itu wajar, tapi kita harus tetap berproses, terus belajar agar bisa menjadi orang tua yang ideal, seperti ya, mendekati ideal lah, seperti itu ya. Karena yang namanya tadi ya yang disebut oleh Bu Zulia, sekolah orang tua itu tidak ada gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu harus terus belajar, bahkan sampai nanti ya, selama kita menjadi orang tua itu adalah ya itu juga waktu selamanya kita akan terus belajar terus. Anak kita kecil nanti dewasa belajar lagi, remaja belajar lagi, nggak berhenti gitu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke Bu Reni. Ketika mengalami kekhawatiran tadi ya, yang sudah Bu Reni ceritakan, apa usaha yang Ibu lakukan waktu itu sehingga Ibu bisa berproses dan sekarang menikmati ya Bu ya, menikmati menjadi orang tua dan membersamai Ananda, Ihsan dan Isna. Boleh diceritakan Bu? Oke, sebagai orang yang beragama, misalnya kan saya sebagai muslim ya, jadi ikhtiar yang saya lakukan kali itu adalah memohon, minta sama Allah untuk diberikan jalan supaya saya ini mudah untuk mendidik anak-anak dengan
terutama dengan agama Islam, pengetahuan tentang Islam waktu itu. Ya. Jadi akidahnya dan segala macam. Nah, itu dengan bagaimana untuk mencapai itu, salah satunya adalah sering mengikuti majelis-majelis ilmu yang dalam niatnya ketika untuk mengikuti majelis ilmu adalah demi kebaikan. Jadi kebaikan itu untuk keluarga dan diri saya sendiri serta anak-anak. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebagai kalau di Insan Tama sendiri ada sebuah kajian ya, kajian ilmu yang saya sendiri melibatkan diri untuk menjadi salah satu dari bagian majelis ilmu tersebut agar kebaikannya kembali kepada saya. Oh, Masya Allah. Jadi yang pertama berdoa ya Bu ya, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mengasuh dan juga mendidik anak-anak. Yang kedua adalah menuntut ilmu ya. Sebagai orang tua kita jangan sampai lelah ya untuk terus menuntut ilmu ya. Selain itu masih ada lagi Bu Reni? Karena dari ilmu tadi yang didapat ya, banyaklah cara-cara, salah satunya supaya bisa mendampingin anak-anak dengan mengalir lah, menikmat lah dengan anak-anak itu, salah satunya dengan mengobrol dengan anak-anak di sela-sela waktunya, berdiskusi, membersamai ketika mereka sedang bermain pun. Dan biasanya di sela-sela bermain itu suka ada yang bertanya-tanya nih, biasanya Mama mengapa itu Allah begini, terus mengapa kita begini. Jadi usia-usia anak-anak kan adalah usia yang aktif ya, yang sering tanya kepo kalau kata anak sekarang ya. Dari situ itu saya berusaha untuk menambah pengetahuan saya, salah satunya tadi itu dengan mencari ilmu dimanapun yang bisa membantu anak-anak ini menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ya, Masya Allah. Jadi satu lagi dengan komunikasi, ngobrol dengan anak, ngomong dengan anak, bukan ngomongin anak ya Bu ya, tapi ngomong ya dengan anak. Anak itu diajak ngobrol, bukan diomongin. Ya, dan ini yang paling utama adalah mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi mendengarkan saja mereka sudah merasa dihargai gitu. Jadi mereka itu menjadi sahabat kita di rumah. Jangan sampai anak-anak ini menjadi sahabat orang lain di rumah. Masya Allah. Jadi selain berkomunikasi, ayah bunda kita juga harus siap menjadi pendengar yang baik ya bagi anak-anak. Masya Allah, ini insya Allah sangat menginspirasi ya ayah bunda yang ada di rumah dari pengalaman Bu Reni tadi. Nah, Bu Zulia, kira-kira selain yang dipaparkan atau selain dari pengalaman Bu Reni tadi ya, kira-kira masih ada lagi nggak Bu usaha gitu ya yang perlu dilakukan oleh orang tua yang di rumah mungkin ya Bu ya, beberapa orang tua yang mungkin masih merasa berat, masih merasakan banyak kekhawatiran, tantangan ketika menjadi orang tua agar bisa menikmati gitu ya menjadi orang tua, agar tahu ternyata oh nikmat ya jadi orang tua itu. Nah, kira-kira apalagi nih Bu tipsnya? Iya, Bu Uyun dan Bu Reni ini luar biasa ya dalam kacamata saya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena kita memang sudah lama ya sering ngobrol gitu ya sejak putra putrinya kelas 1 dulu. Jadi betul sekali tadi kalau disampaikan ya orang tua harus berilmu, betul ya, karena dengan ilmu itulah yang kemudian akan memberikan bimbingan kepada kita ya. Yang pertama tentu terkait dengan paradigma terhadap anak ya. Kalau di podcast yang lalu mungkin sudah kita bahas ya bahwa anak itu adalah anugerah. Ya. Nah, paradigma terhadap anak itu yang kemudian tadi kalau kita menganggap anak itu anugerah ya, pasti kemudian akan menimbulkan kenikmatan kita sebagai orang tua ya. Tapi kalau anak itu beban ya, nah kita sudah lelah duluan ya. Pasti. Apalagi kalau kemudian tadi ya ada muncul rasa khawatir ya, sudah khawatir, sudah nggak punya ilmu jadi orang tua ya, itu tambah kemudian akan menjadi beban. Apalagi kalau anak-anak itu juga yang namanya anak ya kadang memberikan ujian-ujian di tahapan-tahapan usia tertentu. Jadi memang yang pertama tadi ya paradigma kita terhadap anak. Nah itu harus kokoh ya bahwa anak itu adalah anugerah ya, sehingga kemudian akan menimbulkan nikmat, akan menimbulkan menjadi energi buat kita ya bagaimana kita ini menjadi orang tua yang baik.
Kemudian yang kedua tentu ilmu tadi ya, luar biasa. Saya sering dapati Bu Reni ini ada di berbagai macam kajian ilmu. Masya Allah. Kajian yang gue ikuti salah satunya dengan Bu Julia. Iya, jadi di Insan Tama itu di FOSIS ya, FOSIS orang tua SD itu kan setiap pekan ya, kalau saya tidak salah. Itu ada forum ya Ayah Bunda, jadi silakan diikuti. Itu forum yang saya pikir luar biasa ya untuk kita sharing sebagai orang tua. Dan waktu itu saya kebagian di Kamis pagi gitu ya, khusus memang terkait dengan parenting. Nah sehingga semakin banyak ilmu dan tentu ilmu yang kemudian dipraktekkan ya. Nah kita akan kemudian kaya untuk bagaimana kita ini melakukan proses pendekatan pendampingan kepada anak. Ya itu yang kedua ya, jadi satu paradigma terhadap anak. Kemudian yang kedua kita ini harus punya banyak ilmu ya terkait dengan pendampingan anak. Kemudian yang ketiga sabar menjalani proses. Masya Allah, ini yang susah nih, sabar. Itu ya, sabar menjalani proses gitu ya, karena tanpa kesabaran itu pasti kita tidak akan bisa melalui berbagai macam ya rintangan, halangan ya, karena mendidik anak itu kan apalagi yang kita juga punya kekhawatiran ya, kita juga mungkin ilmunya di awal itu terbatas, pasti Betul. akan tadi ya Bu ya mengalami banyak hal ya, banyak kesulitan dan sebagainya. Nah disitulah pentingnya kesabaran ya di dalam kita menjalani proses itu ya, sehingga dengan begitu ya insya Allah ya kita akan bisa melalui ya tahapan-tahapan itu dengan baik ya. Nah jadi sekali lagi Ayah Bunda, satu paradigma ya, jangan lupa betul. Ya. Kemudian mindset ya Bu ya. Mindset. Kemudian yang kedua ilmu ya, kita harus terus banyak belajar menjadi orang tua. Yang ketiga sabar ya. Sabar menjadi dan orang sabar tua. itu tidak ada batasnya ya Bu ya. Ya, kalau berbatas namanya bukan sabar. Karena kalau ketika kita tidak ada ilmu itu ya jadinya capek itu tadi ya Bu, Betul, capek betul. menjadi orang tua itu capek memang. Tapi karena kita ada ilmu dari yang ya pernah saya diikutin dari Bu Zulia, insya Allah Iya. bisa dinikmati. Betul. Jadi ketika belum ada ilmunya justru kita akan capek ya Bu ya membersamai anak-anak. Tapi ketika sudah ada ilmunya, terus kita juga bisa bersabar dalam menikmati prosesnya, insya Allah nikmat ya Bu ya. Masya Allah, ternyata Ayah Bunda jadi orang tua itu nikmat ya. Di saat di luar sana ya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang justru sebaliknya gitu ya, tidak mau mempunyai anak, child free gitu ya Bu ya, karena nggak mau repot Bu gitu, nggak mau terbebani, ingin bebas dan lain sebagainya. Nah orang-orang seperti ini belum paham ya Bu, padahal Bu Reni sudah mengalami ya, sudah menikmati ketika menjadi orang tua itu ternyata nikmat, apalagi kalau kita sudah tahu ilmunya seperti itu. Nah Bu Reni, kenapa Bu Reni memilih Insan Tama sebagai pilihan sekolah untuk Ananda Ihsan dan Isna? Kenapa Insan Tama ya? Waktu itu kan masih Ihsan dulu ya Bu waktu itu, dengan kekhawatiran yang berawal di awal tadi, dengan yang banyak faktor-faktor yang di luar yang kita tidak tahu nantinya ke depan, saya dan suami mempunyai tujuan untuk menyiapkan anak-anak itu dengan mencari sekolah yang menanamkan akidah keislaman kita, yang bisa menguatkan mereka nantinya sampai usianya ya sampai dewasa. Iya, sampai dewasa lah, kuat akidahnya. Nah, di situ kami mencari-cari sekolah yang misalkan cocok dengan visi misi kami yang nanti untuk anak-anak. Salah satunya Insan Tama nih. Tapi dan qadar Allah, ketika dalam proses pencarian itu banyak testimoni kebaikan gitu yang lebih mengarahnya ke Insan Tama gitu. Masya Allah, jadi sudah jodohnya ya Bu ya. Iya, Allah itu membaca niat kami ya untuk mencari sekolah yang menanamkan akidah, akhlak dan adab. Salah satunya Insan Tama Ibu Zulia. Ya, berarti ini Bu, penasaran yang membawa berkah. Masya Allah, yang berbawa berkah. Ya itu sangat-sangat kami cari Bu, karena kan dengan kondisi yang tadi trauma itu kok cocok gitu tadi ya. Yang dirasakan apa sekarang? Saat ini harapan sesuai harapan, sesuai ekspektasi ya Bu ya. ekspektasi. Alhamdulillah.
cocok. Nah, Bu Zulia, kira-kira ada nggak sih sinergi atau upaya dari Insan Tama gitu ya, agar para orang tua, khususnya orang tua siswa itu terbantu dalam menikmati perannya sebagai orang tua di rumah, seperti itu, Bu? Kalau dibilang sinergi, saya pikir Bu Reni ini sudah mengalami banyak ya. Nah, jadi sudah merasakan ya bagaimana sinergi yang dijalin ya ayah bunda di Insan Tama itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, karena memang tanpa sinergi itu kan kita nggak akan bisa satu visi ya, satu misi bagaimana kemudian mendampingi dan mendidik anak kita, dan itu sangat diperlukan ya. Jangan sampai kemudian anak kita dididik di rumah itu dengan model A, tetapi di sekolah dengan model B lagi ya. Nah, ini tentu nggak nyambung. Jadi kalau A ya harus A semuanya, dan insya Allah ya justru apa yang kemudian kita lihat ya dari putra putri Bu Reni itu adalah diantaranya adalah keberkahan di dalam sinergi ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada ilmu gitu ya, maka di Insan Tama itu ya sebelum anak-anaknya masuk sekolah, orang tuanya juga harus sekolah dulu ya. Jadi yang sekolah nggak hanya anaknya ya, ada parentama ya, ada parentama itu ya. Nah, ini yang menjadi syarat juga ya, syarat untuk kemudian diantaranya adalah agar terjadi sinergi antara orang tua dengan sekolah begitu ya. Dan kalau nggak ikut parentama nggak dapat rapot ya. Iya, tidak dapat rapot. Oh, Masya Allah. Ya, jadi nggak boleh. Baru tahu saya. Nggak boleh ambil rapot ya, nggak boleh ambil rapot karena memang sekali lagi itu penting ya. Nah, saya pikir nggak hanya berhenti sampai parentama saja ya, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan itu yang saya tahu ya, ayah bunda di Insan Tama itu sebulan sekali ya paling tidak ada kajian rutin yang dilakukan oleh FOSIS ya, baik FOSIS SD ya, SMP, SMA begitu ya, yang ini juga bisa diikuti ya orang tua semuanya. Ya, kemudian juga kalau di SD itu ada kajian rutin per minggu ya. Nah, per minggu. Jadi rajin ibu-ibunya. Iya, jadi sebetulnya ya ayah bunda, kalau memang ini terutama bunda-bunda ini biasanya ya yang hadir di kajian pekanan itu, kalau rajin datang ya sekolah ya, FOSIS itu sudah memfasilitasi ya agar kemudian kita memang sama-sama bisa bersinergi di dalam mendidik dan mendampingi anak-anak ya. Tanpa sinergi maka nggak akan seperti putra putrinya Bu Reni dong. Iya, kan salah satu dari kenapa anak-anak bisa prosesnya mengaji dan menyukai Al-Quran itu, saya sendiri juga meniatkan bagaimana mendampingin anak-anak ini dengan ilmu, dengan mengikuti salah satu kajian belajar mengaji yang digunakan Qiraati. Saat ada Qiraati. Saya belajar Qiraat juga, jadi Masya Allah, jadi Bu Reninya juga belajar Qiraati. Iya, belajar Qiraati, membersamai anak-anak seperti apa. Jadi anak-anak tidak merasa dia harus belajar sendiri, karena dia didampingi kita sebagai orang tua. Betul, Masya Allah. Kalau ada yang salah-salah juga bisa ikut bisa koreksi ya. Jadi jangan sampai kita yang dikoreksi oleh anak kita. Betul. Ya, baik. Jadi itu ya ayah bunda, di Insan Tama itu kita bersinergi ya Bu ya, antara anak ya, siswa, orang tua dan juga sekolah, sehingga visi misi dari sekolah itu bisa tercapai dan juga sesuai dengan harapan orang tua, seperti itu ya Bu ya. Baik, Masya Allah, tak terasa nih sudah lama ternyata ngobrolnya ya. Insya Allah banyak sekali ilmu dan juga insight yang sudah bisa kita ambil ya dari obrolan kita tadi dengan Bu Zulia dan juga Bu Reni. Terima kasih nih Bu Zulia, Bu Reni, jazakumullahu khairan katsiran. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, apabila obrolan kita tadi bermanfaat, silahkan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow akun sosial media Insan Tama dan nantikan Insan Tama Podcast berikutnya. Better Education for Better Life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.